Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, menunaikan kewajiban Jumat kita. Pada kesempatan ini khatib akan mengingatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya. Kepada seorang sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu. Fala tada'anna fi duburi kulli shalah, dan janganlah engkau meninggalkan di setiap penghujung salatmu takul, dengan berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala semua orang nanti dibangkitkan, maka sahabat ini menjadi pemimpinnya para ulama. Bukan sekedar ulama tetapi pemimpinnya para ulama. Sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu fi ummati bil halali wal haram. Orang yang paling tahu di antara umatku yang halal dan yang mana yang haram. Sahabat yang di usia mudanya sudah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke luar negeri. Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat yang mulia ini, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengingatkan pemimpinnya para ulama ini jamaah sekalian dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Jumat rutin kita mendengar dari khatib dengan wasiat ketakwaan. Apa takwa itu jamaah sekalian? Seorang ulama kita Tolak Ibnu Habib mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang berangkat dari ilmu, ketaatan yang berangkat dari penjelasan yang terang benderang jamaah sekalian. Tarju thawaballah, dengan harapan engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jamaah sekalian, beliau melanjutkan, wa antatrukal ma'siyah, dan engkau menjauhi maksiat, takhafu adzaballah, dan karena itu engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua indikator takwa jamaah sekalian. Yang pertama adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang di kehidupan dunia ini Allah sudah menggariskan pada kita rel, menggariskan kepada kita jalan yang mana seharusnya kita lakukan, yang mana seharusnya untuk kita laksanakan dan tidak boleh sama sekali untuk kita tinggalkan. Kemudian jamaah sekalian, tidak sampai di situ, ternyata kita pun harus meninggalkan maksiat. Ada di dalam kehidupan dunia ini batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diterobos. Ada garis yang tidak boleh kita keluar darinya. Makanya kapan berkumpul dua hal ini jamaah sekalian, barulah dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Tatkala ia melaksanakan perintah, akan tetapi masih sering terjatuh dalam maksiat, tapi kewajibannya ia tidak, atau puasa Ramadannya mungkin ia tinggalkan, zakatnya mungkin ia tinggalkan, maka ini pun tidak dikatakan sebagai atau belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menetapi dua jalan ini jamaah sekalian, yaitu konsisten melaksanakan perintah Allah dan di waktu yang sama ia pun iltizam untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perintah ini dengan mengatakan haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang akan berangkat ke luar negeri, meninggalkan kota Madinah berangkat ke negeri Yaman, yang kadangkala kalau kita kampung orang, di negeri orang, rasa malu itu semakin menipis. Beda dengan di lingkungan kita sendiri yang rata-rata orang kenal kita. Cenderung rasa malu kita itu dominan. Cenderung kita berusaha untuk menjaga harga diri dan wibawa kita. Akan tetapi kalau kita sudah berada di negeri yang asing, lagi merantau, orang-orang tidak banyak yang kenal kita, maka biasanya rasa malu itu menipis. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ini, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di Madinah maupun di luar Madinah. Apalagi tatkala kita bersendirian, yang tak ada lagi mata yang memandang kepada kita, pintu sudah terkunci. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi
bahwa setiap orang akan melalui satu etapa kehidupan yang mana ia akan kesepian dan seorang diri. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana kalian akan melewati kesepian itu kelak di alam kubur, maka lihatlah bagaimana kalian melewati kesendirian kalian di dunia. Tatkala tidak ada lagi mata manusia yang memandang kepada kita, maka itulah hakikat diri kita jamaah sekalian. Itulah nilai kita di hadapan Allah. Menampilkan sisi-sisi terbaik kita. Kita akan mungkin menampilkan topeng-topeng terbaik kita. Akan tetapi saat tidak ada lagi pandangan manusia, itulah nilai kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan pesan Rasulullah SAW, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini pesan Rasulullah kepada pemimpinnya para ulama jamaah sekalian. Orang yang paling tahu batasan Allah. Orang yang paling tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Namun meskipun demikian Rasulullah tetap mengingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan menjadi teladan kita pada ketakwaan ini Nabiullah Yusuf jamaah sekalian. Di usia mudanya yang segala potensi untuk terjatuh di dalam maksiat semua sudah terbuka jamaah sekalian. Tidak ada lagi pandangan manusia yang lain. Yang menginginkannya juga adalah wanitanya. Ia berada di negeri yang asing dan segala potensi-potensi yang lain yang membuatnya bisa saja terjatuh di dalam bahaya itu jamaah sekalian a'azzakumullah. Karena ia tanamkan ketakwaan ini. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama jamaah sekalian, bagaimana kita menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa sahabatnya ini meskipun adalah orang yang paling tahu tentang agama ini, yang mana yang halal dan yang mana yang haram, meskipun ia merupakan pemimpinnya para ulama, khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu adalah letaknya dan sering-sering ia terjatuh di dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang kita sudah tidak bisa menghitung dosa kita jamaah sekalian. Jangankan akumulasi dosa kita setahun, akumulasi dosa kita selama sebulan atau sepekan. Dari hari ini saja, dari kita bangun tidur, kemudian per detik ini, kadangkala kita sudah tidak mampu dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah, cepat hapus dosa itu dengan kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk menghapus dosa jamaah sekalian. Karena kita masih merasa sehat, karena kita masih merasa muda, seakan-akan kematian itu masihlah sangat jauh. Dan inilah yang ia masih merasa sehat, ia masih kaya, ia masih memiliki jabatan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Akan tetapi tatkala ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa
illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya baru beriman bahwa tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa, dan saya bagian dari orang muslim, orang yang berserah diri, kata Fir'aun. Tatkala ia sadar ternyata ia bukan siapa-siapa, ia tidak memiliki apa-apa, kekuasaannya, hartanya tidak mampu lagi menolongnya jamaah sekalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita agar jangan menunda pertaubatan, jangan menunda untuk menghapus dosa. Jangan sampai kita memiliki nasib seperti Fir'aun, baru kita mau bertaubat, ternyata saat kita akan pamit dari kehidupan dunia ini, saat pintu taubat sudah Allah tutup jamaah sekalian, a'azzakumullah. Kemudian wasiat yang terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena prinsip hidup kita ini sangat sederhana jamaah sekalian. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita senangnya dihormati oleh orang lain, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Kalau kita senangnya orang berkata sopan pada kita, maka belajarlah untuk berkata sopan, berucap dengan perkataan yang lembut kepada orang lain. Karena apa yang diinginkan oleh diri kita jamaah sekalian, pada dasarnya begitu juga yang diinginkan oleh orang lain pada diri mereka. Makanya ini yang senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta di dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Wala yahdini li ahsaniha illa ant. Dan tidak ada yang mampu menunjukkan padaku akhlak yang terbaik kecuali hanya Engkau ya Allah. Wasrif anni, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang mampu menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya bahkan sudah terkenal sebelum menjadi nabi dan rasul, akan tetapi masih senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan dengan akhlak yang baik. Maka bagaimana lagi dengan kita jamaah sekalian, para penuntut ilmu, kitalah yang butuh untuk sering-sering berdoa, kitalah butuh untuk sering-sering berhias dengan akhlak yang baik ini. Karena innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Karena sesungguhnya ilmu itu diupayakan dengan belajar, dan adab dan sopan santun itu diupayakan dengan membiasakan diri berlatih untuk memperbaiki akhlak kita. Karena orang yang memiliki akhlak ini jamaah sekalian, inilah orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah di hadapan sahabatnya, maukah saya tunjukkan kepada kalian orang yang paling dekat tempatnya kelak di surga bersamaku, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini jamaah sekalian. Inilah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpinnya para ulama, yang semuanya mengandung unsur-unsur yang ada dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terwakili dengan ketakwaan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri terwakili dengan istighfar dan berusaha menutupi dosa kita, menghapus dosa kita dengan kebaikan. Dan hubungan kita dengan sesama manusia sudah terwakili dengan akhlak yang mulia. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar,
حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة